Langkah Pansus mengunjungi lapas Sukamiskin pun dinilai menjadi salah satu cara untuk mencari dukungan dalam apa yang dilakukan oleh hak angket ataupun panitia angket. Kita akan membahas hal ini dengan Dadang Rusdiana, Sekretaris Fraksi Partai Hanura, dan Emerson Yunto dari peneliti ICW. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Emerson. Saya mau tahu dulu dari Hanura ini posisinya kan sekarang salah satu dari wakil pimpinan di dalam Pansus nih. Ini mendukung atau mengawasi atau apa nanti yang akan dilakukan di dalam Pansus ini? Ya, pertama tentu fraksi Hanura sepakat dengan seluruh masyarakat Indonesia bahwa korupsi itu adalah musuh bersama yang merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dari mulai masalah moral maupun ekonomi, berdampak pada terhambatnya kesejahteraan masyarakat. Posisi kita dalam posisi seperti itu. Jadi orang boleh menduga-duga, bercuriga bahwa hak angket ini nanti dialirkan untuk memperlemah KPK. Kita tidak berbicara lembaga, kita berbicara pemberantasan korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi itu harus berlangsung efektif, kemudian juga mampu secara signifikan mengurangi tingkat korupsi yang selama ini terjadi. Kemudian kita juga tentu sangat prihatin kalau pemberantasan korupsi itu hanya sekedar mempertontonkan sebuah hiburan-hiburan politik ketika misalnya para pejabat-pejabat tertentu digiring masuk ke dalam tahanan. Jadi yang kita butuhkan bukan sekedar itu, bukan sekedar tontonan-tontonan yang membuat rakyat disenangkan dalam waktu sesaat. Dan sebetulnya kita juga senang-senang saja ketika melihat memang yang bersalah itu digiring ke dalam tahanan dan kemudian diproses dan kemudian dia menjadi terpidana. Kita juga senang dengan hal seperti itu untuk efek jera ya. Kalau dari kalimatnya Pak Dadang, saya menangkap bahwa memang berarti saat ini Hanura melihat apa yang dilakukan oleh KPK ini belum dalam semangat yang tadi Pak Dadang katakan memberantas korupsi, seluruh korupsi, tapi masih ada unsur politis di situ, ada mungkin tebang pilih, benarkah? Kalau saya mencoba menerjemahkan dari kata-kata indah. Itu yang harus kita yakinkan bahwa yang membuat undang-undang KPK itu kan adalah DPR dengan Presiden, sesuai dengan konstitusi. Jadi salah kaprah kalau kemudian misalkan DPR ingin meniadakan lembaga KPK. Kita sendiri yang berdasarkan undang-undang kemudian membentuk KPK. Tetapi tentu bahwa jalannya KPK ini harus sesuai dengan amanat undang-undang. Dari mulai fungsi supervisi, koordinasi, dan lain sebagainya, pencegahan dan lain sebagainya, itu harus berjalan sehingga tadi bahwa kita harus memastikan bahwa tidak ada tebang pilih di sini, bahwa semua yang bersalah benar-benar diseret dengan proses hukum yang ada. Saya setuju kalau memang DPR dianggap sebagai lembaga DPR itu semangatnya tentu saja menguatkan pemberantasan korupsi begitu. Tapi kan kita bicara mengenai oknum-oknum tertentu yang mungkin saja berkasus yang menggunakan lembaga DPR untuk menghancurkan KPK. Ini kan bisa saja terjadi Pak Dadang. Bisa saja. Makanya di posisi Hanura saya kira alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan menjadi salah satu wakil pimpinan di Pansus Hak Angket itu. Tentu kita juga harus mengawal agar tidak kemudian bahwa hak angket ini digunakan untuk kepentingan orang per orang. Ini harus kita yakinkan kepada masyarakat. Dan saya kira resiko terlalu besar kalau kemudian orang-orang yang berada dalam hak angket ini, dan kita harus percaya ya, masyarakat harus percaya. Dan masyarakat bisa mengawasinya nanti apakah hak angket ini benar untuk kepentingan yang lebih luas dalam rangka menjamin pemberantasan korupsi yang benar, dalam jalan yang benar, atau misalkan nanti dimanfaatkan oleh orang per orang. Saya kira sebuah kebodohan kalau kemudian lembaga DPR kemudian dipertaruhkan, digadaikan hanya untuk kepentingan orang per orang. Ini yang harus kita pastikan. Dan Hanura berada pada posisi itu. Saya yakin sama seperti Pak Dadang tadi, kita ingin memberantas korupsi dengan cara mungkin paling efektif dan paling masif lah begitu memberantas korupsi. Tapi cara menerjemahkannya tampak beda, Mas Emerson. Ini kan kalau DPR mengatakan harus melalui hak angket lah gitu dilakukan. Kalau Mas Dadang sih saya mungkin percaya, tapi teman-temannya Mas Dadang kita enggak. Dia bilang sih ingin memperkuat KPK, kita ingin berantas korupsi. Temannya Pak Dadang ingin berantas KPK. Gitu. Temannya siapa ini? Jadi kan misalnya Fahri Hamzah bilang, udah bubarkan KPK, bubarkan Komnas HAM. Gitu. Jadi kita agak sulit percaya kalau memang dia bilang ini semangatnya ingin memperkuat KPK, tapi di satu sisi beberapa pimpinan DPR menyatakan ingin membubarkan KPK. Dan kemudian tadi disinggung Pak Dadang soal menjaga agar tidak ada kepentingan individu-individu di sini. Agak sulit juga kita percaya, kenapa? Karena ketua umumnya sendiri namanya disebut-sebut tuh di dakwaan IKTP. Kemudian ada beberapa nama
kita mencatat paling tidak kemarin ada 4 atau 5 dari sekitar 20-an anggota pansus itu yang isunya adalah konflik kepentingan. Ketua pansusnya, ketua panitia angketnya sendiri Pak Agun disebut namanya di dakwaan. Beberapa nama-nama yang juga anggota pansus itu juga disebut-sebut dalam kasus Miriam sebagai pihak yang mengancam Miriam. Jadi kita agak sulit berpikir jernih bahwa proses-proses ini adalah ingin memperkuat KPK. Ini alasannya kenapa alasan Anda yang tidak percaya? menurut saya kemudian dicari-cari. Kemudian yang kedua, tadi kan juga jadi aneh di mata publik adalah ngapain juga wawancara ngobrol dengan misalnya narapidana kasus korupsi. Ya itu. Pasti jawabannya adalah saya dijolimi oleh KPK. Dan kemudian bicara soal keinginan para koruptor, koruptor pinginnya KPK dibubarkan kok. Gara-gara ada KPK mereka diproses. Ini yang membuat mungkin banyak masyarakat bingung juga begitu, entah mau miris entah apa. Kenapa DPR bukannya bicara dengan saya atau kita lihat betapa besar ini dukungan maupun suara yang disuarakan mulai dari ratusan guru besar, akademisi, seniman dan lain-lain begitu menyuarakan, tapi DPR bukannya menemui mereka, malah menemui koruptor di dalam sel yang sudah ketok palu memang melakukan korupsi. Ya. Ini kan penyelidikan ya, jadi bisa saja semua unsur yang dianggap penting untuk ditemui oleh pansus itu akan dilakukan investigasi, interview dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin nanti juga pansus akan mengundang para guru besar yang selama ini menyuarakan anti hak angket. Saya kira itu bagian dari proses yang dilakukan oleh pansus. Nah, berkenaan dengan upaya pansus untuk bertemu dengan para napi di lapas, tentu ini juga bagian dari penyelidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tentu kita ingin memastikan tentunya kawan-kawan di pansus bahwa proses yang terjadi selama ini memang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang dirasakan dari kacamata napi tentunya. Tapi karena selama ini kan mereka begini, di KPK itu saksi itu rata-rata itu kemudian menjadi tersangka. Saksi selama ini kan dalam peraturan yang berlaku dalam protap KPK itu tidak didampingi oleh pengacara. Padahal misalkan di Undang-Undang 3999 tentang HAM, misalnya bahwa setiap orang itu mulai dari penyidikan sampai ke pengadilan itu harus didampingi oleh harus mendapatkan bantuan hukum. Jadi ini ingin dilihat pada saat proses. Tapi kan tidakkah seperti yang dikatakan tadi bahwa ya kalau memang menemui mereka udah ketebak akan ngomong apa, pasti akan merasa bahwa ada ketidakadilan. Tapi kan tentu itu tidak akan ditangkap mentah-mentah juga oleh pansus. Tentu akan di cross check dengan proses yang lainnya. Kemudian yang selama ini diamati dalam RDP misalkan juga seperti apa. Kemudian juga pakar hukum berbicara seperti apa. Itu tentu. Walaupun tentu opininya memang buruk sekali. Opini yang akan terjadi ketika pansus berani ngambil risiko datang ke lapas misalnya untuk bertemu dengan menjadikan narasumber. Napi itu ngeri-ngeri sedap ya. Tetapi ini kan proses penyelidikan memang harus begitu. Jangan-jangan pansus mulai kehilangan dukungan. Dia agak bingung mau cari dukungan terhadap siapa gitu. Satu-satunya dukungan kan ya paling tadi narapidana kasus korupsi, sahabat-sahabat DPR yang masuk ke Sukamiskin dan Pondok Rutan Bambu misalnya, dan kemudian kedua pakar-pakar hukum atau guru-guru besar yang biasanya menjadi saksi ahli dalam perkara korupsi. Jadi yang petanya udah jelas, kayaknya akan arahnya ya pokoknya cari sebanyak mungkin kawan-kawan itu. Apakah itu memang apa kita baca begitu? Kemarin menemui BPK mencari apakah ada kejanggalan dalam audit, dalam pengelolaan dana KPK. Jadi seakan ya kita cari apa kesalahan dari KPK. Jangan lupa juga Timi bahwa di BPK anggota BPK kan 90% politisi. Sahabat-sahabat DPR juga politisi kecuali Pak Dadang gitu ya. Nah, kita melihatnya begini. Kami sendiri di masyarakat sipil sudah membaca bahwa sebenarnya kesimpulan dan rekomendasinya pansus itu sudah ada sebelum mereka bergerak kayak gitu loh. Ini yang saya tadi mau ke poin sana. Saat ini panitia angket menyelidiki dari narapidana, menyelidiki dari BPK. Sementara hak angket ini suatu kekuatan yang besar dari DPR. Tapi kalau kita melihat alurnya begini, tidakkah itu berarti yang penting bergulir dulu baru kita cari kesalahannya, bukan karena ada kesalahan sehingga kita membutuhkan hak angket ini untuk memperbaikinya. Ya sama saya kira seperti di proses peradilan ya, ada tersangka. Tersangka itu kemudian apakah menjadi terpidana, terdakwa atau tidak kan begitu. Menjadi terdakwa atau terpidana.
Nah sama juga dalam hak angket itu kan penyelidikan atas implementasi undang-undang. Nah KPK itu kan diberi tugas, apa tugasnya, tanggung jawabnya, kewenangan, itu yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 15 dalam Undang-Undang 30 2002. Apakah benar KPK menjalankan fungsi-fungsi seperti itu? Kalau Maka begitu, kemudian dugaannya kita melakukan apa? penyelidikan. Kalau tadi dikatakan seperti pengadilan kan paling tidak ada dugaan, dia diduga melakukan tindak korupsi, dia Itu diduga di dalam- membunuh, dia diduga di KPK dalam, ini diduga apa begitu? Substansi yang diangketkan itu kan dijelaskan. Jadi substansi yang diangketkan itu dijelaskan, pertama adalah misalnya patut diduga bahwa ada tata kelola keuangan yang tidak tepat. Nah ini kan tidak Sehingga spesifik jadinya. kemudian ada ke BPK dan sebagainya. Kemudian dalam tata kelola dokumentasi, tata kelola informasi publik, kemudian juga dalam pengelolaan dalam manajemen penyidik misalnya, sumber daya kepenyidikan. Nah itu kan 4 hal itu yang menjadi dasar. Nah itu yang patut diduga bahwa KPK tidak menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana amanat undang-undang yang disampaikan pasal 6 sampai pasal 15 Undang-Undang 30 2002 itu patut diduga ada Jadi kalau saya ketidakpatuhan baca KPK. dari Mas Dadang, artinya apa? Kesimpulannya udah ada. KPK buruk soal tata Dugaan, pengelolaan. Iya, jadi gitu. Jadi yang dilakukan oleh DPR itu sebenarnya memperkuat itunya. Jadi kesimpulannya sudah ada, rekomendasi sudah ada. Nah, dia cari pembenar-pembenar itu tuh. Yang kalau kita lihat ya, cari yang cocok logi gitu. Cari teman dia yang pokoknya lu nanti jawabnya begini-begini lah. Pokoknya gitu. Nah, ini yang sebenarnya juga kita sesalkan. Jadi semangat panitia angket itu lagi-lagi tadi bukan untuk memperkuat KPK. Tapi sebenarnya ujungnya gini, coba mendelegitimasi KPK, kemudian menyatakan KPK bermasalah, ujungnya nanti adalah rekomendasinya revisi Undang-Undang KPK. Oke, dan bahkan tadi kalau kita lihat di Kompas hari ini juga tidak tertutup kemungkinan seperti dikatakan oleh Mas Indro Pasaribu dalam Kompas hari ini. Memang iya, ini akan berujung pada itu tadi revisi mengenai lembaga KPK itu sendiri bahkan. Saya kira ini kan ada, kita belum menyimpulkan seperti itu, walaupun ada pendapat orang per orang ya yang sampai ingin membubarkan KPK, kemudian revisi undang-undang dan sebagainya, itu berpendapat orang per orang. Tentu nanti pendapat resmi itu akan disampaikan oleh DPR dalam sidang paripurna setelah panitia hak angket ini menyampaikannya kepada paripurna. Tapi saya kira DPR dalam memutuskan tentu akan mempertimbangkan semua aspek, termasuk pendapat berbagai kalangan. Ya, karena masyarakat juga tentu ada pro dan kontranya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju. Tetapi pada dasarnya bahwa semua orang, semua partai juga saya kira yakin sepakat bahwa korupsi itu adalah problem besar. Cuman bagaimana penyelesaiannya, apakah oleh KPK, oleh institusi yang lain, itu yang belum bisa disepakati. kita perdebatkan. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh, kami akan segera kembali saat lagi.